Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DOS dan Unix. Untuk yang pertama, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mampu menjalankan sebuah komputer yang kita miliki. Tanpa sebuah sistem operasi, komputer yang kita miliki tidak akan dapat berbuat apa-apa, atau sama juga merupakan benda mati yang tidak berguna. Sistem operasi mengatur segala sesuatu yang ada di dalam komputer, termasuk semua hardware yang ada, memori, hard disk, dan lain-lainnya, sehingga mereka dapat bekerja sama melakukan tugas. Disk Operating System atau DOS adalah suatu sistem operasi komputer yang memakai interface command line dan sering digunakan oleh pengguna komputer pada tahun 1980-an. DOS merupakan suatu sistem operasi yang dipakai untuk mengelola semua sumber daya yang ada pada komputer. Fungsi DOS. Adapun beberapa fungsi dari DOS yang diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Untuk mengendalikan atau mengorganisasikan kegiatan komputer. 2. Untuk mengatur proses-proses input dan output data pada komputer. 3. Untuk mengatur memori komputer. 4. Untuk manajemen file dan juga direktory. Perintah DOS. Berikut ini terdapat beberapa perintah DOS. Terdiri atas 1. Perintah internal command, yakni perintah-perintah yang siap dipakai karena perintah tersebut telah dimasukkan ke dalam command com. Interpreter perintah DOS sehingga dapat langsung dieksekusi oleh kernel DOS. Untuk yang kedua, perintah eksternal atau external command, yakni perintah-perintah yang tidak dimasukkan ke dalam command com dan membutuhkan sebuah berkas yang dapat dieksekusi berupa program DOS yang harus terdapat dalam direktori. Sistem operasi DOS yang beredar di pasaran. Adapun DOS yang beredar di pasaran sangat bermacam-macam, diantaranya seperti berikut ini. 1. PC atau personal computer DOS. 2. MS-DOS. 3. Macintosh DOS. 4. Apple DOS. 4. 5. Linux dan lain-lain. 1. MS-DOS mode adalah sebuah sel di mana lingkungan MS-DOS diemulasikan dalam sistem operasi 32 bit seperti Windows. Program berbasis MS-DOS dapat berjalan di Windows dan biasanya ia membuat sebuah file yang disebut program information file atau PIF yang muncul sebagai shortcut di desktop. 2. Command com adalah salah satu berkas penting dalam sistem operasi MS-DOS dan segala turunannya yang bertindak sebagai sel dan antarmuka dengan penggunanya. 3. Prompt adalah sebutan bagi tanda kesiapan sistem operasi berbasis antarmuka baris perintah untuk penerima perintah dari pengguna. Dalam sistem operasi MS-DOS dan Windows, tanda prompt umumnya seperti C. Dalam sistem operasi Unix, jenis prompt yang ditampilkan tergantung dari jenis sel yang digunakan dan jenis privilege yang dimiliki oleh pengguna yang dapat berupa pager atau S. 4. Direktori. Sebuah direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu direktori lainnya atau lebih yang disebut sebagai subdirektori. Serangan DOS. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis serangan DOS. Terdiri atas 1. Ping of Death merupakan serangan klasik yang dulu sering digunakan. 2. Sin flooding. Serangan sin flooding dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadi proses handshake. 3. Remote controller attack. Remote controller attack pada dasarnya adalah mengendalikan beberapa network lain untuk menyerang target. 4. UDP flood. Serangan UDP ini memanfaatkan protokol UDP yang bersifat connectionless untuk menyerang target. Smooth attack merupakan menyerang dengan memanfaatkan ICMP echo request yang sering digunakan pada saat membroadcast identitas kepada broadcast address dalam sebuah network. Untuk kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem
operasi Unix. Dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public License GPL dan dikembangkan oleh pemrograman di seluruh dunia. Linux merupakan contoh utama dari perangkat lunak bebas dan sumber terbuka. Fungsi kernel pada Linux. Kernel adalah modul utama dari operating system sebuah hardware. Tugas utamanya adalah membuat layanan kepada aplikasi dan bagian lain dari OS, lalu memuatnya di dalam memori utama.